Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahawa yang namanya salat itu kita harus menggabungkan antara hakikat dan syariat. Makanya sebuah kaidah mengatakan al-haqiqatu bila syari'atin batilah wa syari'atu bila haqiqatin atilah. Hakikat tanpa syariat maka batallah salat itu, dan syariat tanpa hakikat maka salat itu akan kosong isinya. Artinya bahawa antara hakikat dan syariat kita betul-betul menguasai pada saat kita melaksanakan ibadah salat, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, kalau kita bicara masalah hakikat, itu pun juga harus berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hakikat daripada salat itu? Maka inti daripada hakikat salat itu adalah istihdaru azamatillah, yaitu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita, dalam hati kita, mulai dari kita takbir sampai kita memberi salam. Nah, inilah tantangan bagi kita sebagai umat Islam. Ketika kita melaksanakan salat, kebanyakan di antara kita hanya gerakan-gerakan, di antara kita hanya ucapan-ucapan salat saja, tetapi isinya, hakikatnya, ma'rifat daripada salat itu sangat sedikit di antara kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, laksanakanlah salat itu untuk mengingat aku. Nah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan namanya ilmu pengetahuan, membutuhkan namanya persiapan yang luar biasa. Makanya pada saat kita melaksanakan salat, maka kita melihat kondisi di antara kita dulu. Umpamanya kalau keadaannya ada yang ribut, atau umpamanya suasana kita tidak enak umpamanya, atau lagi panas, maka pada saat itu kita undur untuk tidak melaksanakan salat. Maka tempat salat yang paling terbaik adalah di masjid. Nah, kita lihat pada saat kita sebelum melaksanakan salat, kita dianjurkan mengatakan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa atini mahabbataka bi qurbik. Ilahi anta maksudi, hanya engkau lah yang saya harapkan di atas muka bumi ini. Dalam kehidupanku hanya engkau adalah tujuanku. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, yang saya harapkan darimu adalah ridhamu. Wa atini mahabbataka wa biqurbik, maka berikanlah cintamu kepadaku dan kedekatanmu kepada aku. Nah, inilah pendahuluannya. Baru kita kemudian takbir. Pada saat kita takbir, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kita tanamkan dalam diri kita bahawa tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian kita berusaha untuk mengerti arti-arti daripada apa yang kita ucapkan ketika melaksanakan ibadah salat. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita bisa khusyuk? Nah, kalau kita tidak bisa mengerti artinya, padahal inti daripada keberuntungan kita, ya, kesuksesan kita ketika kita melaksanakan salat dengan khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim fa'ilun. Sungguh beruntung orang yang melaksanakan salat, tapi Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Jadi ujung dari seluruh ibadah salat kita, mulai kita bersuci, kemudian kita melaksanakan salatnya, adalah ujungnya adalah bagaimana kita mengingat dan khusyuk. Sekarang ada pertanyaan. Ada seorang bertanya kepada seorang ulama, "Kaifa tusalli?" Bagaimana caranya kamu salat? Berkata ulama itu, "Ana usalli fa ka'anna al-Ka'bata amami." Saya salat itu saya membayangkan Ka'bah di hadapan saya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita khusyuk. Nah, kalau kita salat membayangkan ada Ka'bah di hadapan kita, dan saya kira akan kita membesarkan Allah. Beda sekali kalau kita salat di hadapan Ka'bah dan salat di masjid kita di Indonesia. Kemudian yang kedua, ulama ini mengatakan, wa usawwiru fa ka'annal jannata an yamini wa usawwiru fa ka'annal annar an yasari. Kalau saya salat itu, saya membayangkan surga di kanan saya,
Dan kalau saya salat itu saya membayangkan neraka di kiri saya. Artinya yang kita bayangkan adalah bahwa akhir daripada hidup kita bukan di dunia ini, tetapi ada namanya kehidupan akhirat. Kenapa? Ujung daripada perjalanan kita apakah neraka atau surga. Kemudian wa usawwiru faka'annal maut wara'i, dan kalau saya membayangkan bahwa sesudah salat saya membayangkan bahwa malakul maut akan datang mencabut nyawa saya. Artinya bahwa ketika kita salat usahakan banyak mengingat kematian. Saya kira demikian. Beginilah salah satu cara, taktik, strategi bagaimana kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.